Brodo sepertinya serius untuk menggarap sepatu lari. Dan kali ini, di Running Performance Shoe mereka, keluar seri yang terbaru yang dijuluki sebagai Lightweight Trainer. Apakah di seri yang terbaru ini bisa menjanjikan Brodo untuk masuk ke line up performance running shoe? So, ini dia, Brodo Krakatau. Yo, what's up Runut family? Welcome back to Runut First Impression with Satrio Sabto. Yo, fams, ini Brodo. Banyak yang request nih di seri yang ini. Jadi udah kelihatan banget kalau di seri yang ini itu udah banyak improvement dari yang Brodo Inizio. Nah, jadi ini sepatu yang kalian mau kan. Oke, so fams, emang banyak banget nih Runut family yang request untuk Bang kasih impression dong si sepatu Brodo yang ini. Ini namanya Brodo Krakatau. Brodo Krakatau ini dijuluki oleh Brodonya sebagai lightweight trainer. Dan nampaknya memang Brodo mulai fokus, mulai serius nih untuk ngerjain, untuk masuk ke dunia performance running shoe. Seperti namanya, Krakatau, si Brodo ini terinspirasi dari letusan dahsyat Gunung Krakatau. Oke, jadi sepatunya dahsyat. Dan ini kerasa enteng sih sepatunya. Oke, so pertama-tama, sepatu ini emang kelihatan banget bedanya dari yang seri Inizio. Dan si Brodo juga menjuluki sepatu ini sebagai lightweight trainer. Kita lihat dari modelnya aja udah kelihatan banget beda. Dan kali ini gue mau ngejelasin lebih detail lagi tentang apa aja perbedaan yang ada di seri ini dibandingkan dengan si Inizio. Pertama kita mulai dari uppernya dulu. Uppernya ini menggunakan mesh, ya, engineered mesh yang tipis. Bener-bener tipis, sangat berbeda dengan Inizio yang dia tuh meshnya tuh tebel. Ini tipis, kerasa banget tipisnya ya. Bahkan ini sampai mereka buat semacam lubang atau pori-pori yang ada di sini. Tujuannya nggak lain adalah untuk menambah breathability dari sepatunya supaya makin adem ketika dilariin. Dan bener aja, ini emang kelihatan banget nih. Tangan gue aja kelihatan. Ini tipis dan emang berasa enteng banget di ukuran 42, sangat berbeda dengan Brodo Inizio di 42 yang bisa dibilang berat. Uppernya menggunakan engineered mesh. Nah, kemudian di bagian ini nih, ini juga menarik, di logo Brodonya yang menurut gue nggak terlalu besar gitu. Kayak pas aja, beda dengan Inizio yang kayaknya tuh gede banget. Ini tuh pas aja dan ditambah di sini tuh ada reflektif di outer logonya nih, di bagian luar logonya ini, sehingga kalau misalnya kita lari di tempat yang gelap, itu kalau kena lampu atau kena cahaya, dia bakal langsung kasih reflektif. Itu di bagian upper. Nah, kemudian ke tangnya ini modelannya tipis. Di sini nggak ada padding sama sekali juga, tipis. Tapi di sini itu dia kayak wing shape tang gitu. Kayak kalau bisa dilihat ya, bentuknya gini. Wing shape. Dan ini sudah gazetted tapi gazettednya itu setengah, jadi cuma di bagian sisi dalam dari si sepatunya, di bagian sininya aja, di bagian arch yang dalam. Oke, sedangkan bagian yang luar dia tidak gazetted, jadi tidak gazetted ataupun tidak dijahit dengan si bagian eyeletnya. Biasanya karena beberapa sepatu yang gazettednya itu ada di sisi dalam sepatu, biasanya bagian luar itu juga dijahit, tapi ini enggak. So tujuannya gazetted ini biar menambah kestabilan, biar tangnya itu nggak kemana-mana, oke, dan menambah comfort dari kaki tentunya ya. Nah, dan di tangnya juga bolong-bolong. Ini semacam kayak ada bolong-bolong nih kalau kelihatan ya. Bolong-bolong tujuannya untuk menambah breathability lagi. Nah, untuk paddingnya sendiri, gue ulangin lagi, paddingnya kayaknya di sini nggak ada padding, dan gue rasa emang ini bener-bener mau dibuat seringan mungkin sama si Brodo. Oke, itu dia ya tangnya. Terus bagian eyeletnya juga eyeletnya standar, sudah ada runner's knot-nya juga. Dan untuk tali sepatunya sendiri, ini juga improvement menurut gue, yaitu tali sepatunya udah beda dengan yang sebelumnya yang kayaknya tuh tebel banget. Dan ini enggak, ini udah improve menggunakan yang bahan mungkin ini polyester ya. Meskipun belum serrated, menurut gue nggak masalah. Untuk sepatu-sepatu masih awal-awal mungkin purpose-nya atau tujuannya untuk latihan, menurut gue nggak masalah. Dan menurut gue warnanya sebenarnya oke sih. Tali sepatunya tuh nggak yang merah ngejreng gimana gitu. Oke, itu tali sepatu. Terus kita ke bagian colornya. Nah, si colornya ini tipis banget cuy ya. Lihat ya, benar-benar tipis. Dan di sini di bagian colornya itu ada paddingnya ya. Paddingnya itu cuma di bagian sisi kanan dan kirinya. Di bagian heelnya itu nggak ada. Tapi meskipun di bagian heel itu nggak ada padding, tapi ini berasa ini tuh termasuk keras. Jadi dia nggak yang loose banget, tapi dia cukup ada struktur di bagian heel untuk membuat stabil
di bagian heelnya. Ini juga yang menarik nih, kayak di bagian belakangnya ini, heel yang belakang ini, dia itu ada reflektifnya, sehingga kalau misalnya kena cahaya juga dia bakal mantul. Terus gue mau komen soal bagian ini. Apakah bagian ini mengingatkan kalian akan sebuah sepatu? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, betul, Adidas. Bagian yang ini mirip banget sama Adidas. Adidas apa yang gue tahu ya? Takumi. Adios Pro Prime X. Ya, Adios Pro 3. Modelnya sama kayak gini. Apakah ini terinspirasi dari Adidas? Right? Sorry bro. Oke, itu dia di bagian upper. Nah, oke, sekarang lanjut ke bagian insole-nya. Nah, Brodo tuh juga ngasih detail tentang insole-nya yang mereka beri nama multifoam. Iya, multifoam. Tapi ini foamnya berbeda dengan si Brodo Inizio. Yang Inizio tuh masih ada bentuk hexagonnya ya, hexagonnya. Sedangkan ini tuh enggak. Tapi ini tuh cukup tebal ya untuk sebuah insole. Menurut gue ini cukup tebal. Fungsinya menurut gue adalah untuk memberikan kenyamanan ketika dipakai berlari. Ini serius, ini tebal banget. Kayak jarang banget gue lihat sepatu dengan insole setebal ini sih. Ini mungkin bisa ada di antara 1 cm sampai 2 cm insole setebal ini. Oke, now lanjut ke bagian midsole. Ya, bagian tengahnya. Nah, masih sama dengan Inizio. Jadi mereka menggunakan teknologi E-Cush. Nah, cuman Brodo bilang bahwa si E-Cush yang ada di Krakatau ini itu sudah diperbarui. Jadi dia tuh lebih smooth, lebih ringan, sehingga membuat larinya itu transitionnya itu tuh lebih oke. Dan lebih ringan, gue rasa juga mungkin lebih empuk juga ya, lebih empuk, lebih ringan, dan mungkin lebih responsif juga bisa jadi. Dan si stacknya, si sepatu ini, yaitu dia ada di 26 heelnya dan juga di 20. Oke, jadi dropnya 6 mm. Gue rasa sepatu-sepatu dengan stack yang cukup rendah ini itu membuat turnover atau membuat kalau misalnya lari dengan cadence yang tinggi tuh jadi enak. Dan menurut gue pas aja karakter sepatu drop rendah dengan sepatu yang ringan itu menurut gue sesuatu yang pas banget. Dan semoga Brodo Krakatau ini bisa jadi jawaban untuk speed trainer juga ya, karena ini emang berasa enteng sih. Oke, nah masih sama dengan versi yang Inizio. Si E-Cush ini itu terbuat dari bahan vilon dan juga rubber, campuran vilon dan juga rubber. Nah cuman yang bikin beda yaitu adalah di bagian ini diperbarui oleh tim Brodo, jadi ini lebih ringan dan lebih memberikan energy return, which kurang lebih mungkin lebih bouncy daripada si Inizio. Well, hopefully ya. Now lanjut ke bagian outsole. Di bagian outsole-nya ini Brodo tidak menjelaskan secara spesifik mereka menggunakan teknologi apa di bagian outsole-nya. Cuman di sini ada rubber yang menurut gue rubbernya tuh cukup tebal ya di bagian heel, kemudian di bagian forefoot. Nah, tapi sebenarnya ini juga mengingatkan gue akan sebuah sepatu. Oke, kita kasih 5 hitungan ya. 5, 4, 3, 2, 1, yaitu Hoka Clifton 9. Gue nggak tahu kenapa bisa bentuk outsole-nya tuh hampir sama atau mungkin sama. Apakah karena pabrik Hoka itu ada di Indonesia? Jadi, oke, jadi gue nggak tahu kenapa bisa bentuk outsole-nya tuh sama dengan si Ardiles Infinity Drive. Dan Ardiles Infinity Drive itu sudah pernah kita kasih first impression juga. Ya di mana si bentuk outsole-nya itu mirip banget sama Hoka Clifton 9. Please banget tim Brodo mungkin bisa kasih tahu kita kenapa bentuk outsole-nya tuh sama banget, oke? Mungkin kalau Run Family ada yang tahu, boleh kasih tahu juga ya. Oke, so kita timbang dulu berapa berat dari sepatu ini. Sepatu ini ada di ukuran 42 ya. Ini terasa ringan sih. Tapi mari kita timbang dulu. Di ukuran 42 dia ada di 241,4 di ukuran 42 ya. 241 gram. Apa gitu ringan atau berat? Menurut gue si 240 moderate. Jadi dia tengah-tengah. Mungkin kalau dia mau ringan, mungkin dia bisa main di 230-an sampai 220-an. Karena ini di ukuran 42. Mungkin kalau di ukuran 46, ya ini ringan. Tapi ini kan bukan 46, ini 42. Oke. Itu dia fams. Jadi berat dari sepatu ini di ukuran 42 itu beratnya 241. Oke, nah si Brodo ini itu mereka keluar dengan dua warna. Yaitu yang pertama yang ini gue pegang yaitu Magma Red dan juga mereka punya Marine Blue. Harganya tuh Rp509.000 ya, beda-beda tipis sama si Brodo Inizio. Oke fans, mungkin gue mau ngasih sedikit komentar atau catatan ya untuk sepatu ini di first impression. Ya, yang pertama yaitu mulai dari si colornya. Yang colornya tuh bagian heelnya yang jujur aja ini mirip banget sama Adidas. Ini tuh mirip banget sama Adidas
Takumi Sen, Adidas Adios Pro, Primax tuh mirip banget. Terus bagian yang mirip juga yaitu di bagian outsole-nya. Sorry to say, gue nggak tahu apakah ini mirip ke Infinity Drive, Adidas Infinity Drive, atau ini mirip ke Hoka Clifton 9 gitu. Ini membuat gue jadi berasumsi sih, apakah patennya outsole Hoka itu udah habis barangkali. Jadi karena pabriknya ada di Indonesia, mungkin beli paten dari outsole-nya mungkin. It's crazy teori, tapi menurut gue harusnya bisa sih lebih dikembangin lagi, bisa lebih diimprove lagi ya sebenarnya. Karena patternnya itu tuh bener-bener sama dengan Infinity Drive, Adidas Infinity Drive, dan juga Hoka Clifton 9. Itu dia, please. Kita bangga produk lokal, tapi produk lokal juga perlu untuk percaya diri dengan produk mereka sendiri. Menurut gue jangan kayak gini sih. But so far, kita harus tetap dukung industri lokal untuk terus berkembang ya. Oke fam, so Brodo bilang bahwa sepatu ini tuh bisa dipakai untuk up to 10K. Tapi menurut gue pribadi, kalau ngeliat spesifikasi dari sepatu ini, sebenarnya sepatu ini bisa jadi option yang bagus untuk kita ngelatih speed. Karena stacknya rendah, kemudian dropnya juga 6 mm. Kayak mungkin kalau buat long run yang sampai 1,5 jam, 2 jam atau bahkan lebih, mungkin kita perlu antisipasi di bagian calf-nya ya, tension, karena dropnya yang cukup rendah. Sehingga kalau misalnya kaki udah capek, itu bakal lebih condong kaki kan mendaratnya di belakang gitu. Dan mungkin gue kalau misalnya pakai ini, gue akan tidak akan pakai di long run. Tapi untuk speed training, menurut gue ini salah satu option yang oke. Karena stacknya yang rendah dan dropnya yang rendah juga. Oke fans, itu dia first impression tentang Brodo Krakatau. Nah menurut kalian, apakah kalian sependapat bahwa sepatu ini banyak miripnya sama sepatu lain? Atau mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah cobain sepatu ini? So please kasih tahu pendapat kalian di comment section. Alright, so itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.